hikayatani, dua hikayat berkenaan dengan orang yang tidak sopan kepada para wali-wali Allah. Ruwiya anna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ibn as-Saqai wa rajulan akhara dakhalu ala rajulin minal awliya'i yuqalu lahu Al-Ghawth. Diriwayatkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dan Ibnu Saqqa dan seorang lelaki lain, berarti 3 orang, Syekh Abdul Qadir, Ibnu Saqqa dan lelaki lain. Dakhalu ala rajulin minal awliya'i, mereka semua masuk berkunjung kepada seorang lelaki daripada wali-walinya Allah. Yuqalu lahu, dikatakan kepada dia, maksudnya wali itu dikenal dengan Al-Ghawth, sebutannya adalah Al-Ghawth, mungkin makamnya sampai kepada Qutbul Ghawth. Mereka datang ke sana ala niyati ziyarati lahu, atas niat berkunjung kepadanya. Fa amma Syekh Abdul Qadir, maka adapun Syekh Abdul Qadir, fa innahu talaba barakatahu, maka sesungguhnya beliau datang ke sana mencari keberkahannya, cari berkah dari wali tadi. Tidak ada maksud dan niat lain, hanya supaya mendapatkan keberkahan darinya. Faqala lahu Al-Ghawth, maka Al-Ghawth, wali tadi, berkata kepada Abdul Qadir Al-Jailani, ketika itu beliau masih muda, masih santri menuntut ilmu agama. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ka'anni bika yauman, seakan-akan saya merasakan dengan kamu, yauman, suatu hari nanti. Waqad qulta, dan sungguh engkau akan mengatakan, wa anta 'alal kursi, dan engkau berada di atas kursi. Qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin lillah, telapak kakiku ini ada di atas leher setiap walinya Allah. Engkau nanti akan mengucapkan kalimat itu suatu saat, wahai Abdul Qadir, sedang engkau berada di atas kursimu. Kamu akan mengatakan, telapak kakiku ada di atas leher semua walinya Allah. Fataqta'a laka jami'ul awliya'i riqabahum fi jami'il jihad, maka menundukkanlah kepada kamu semua para wali-wali akan leher-leher mereka, fi jami'il jihad, di seluruh penjuru dunia. Artinya beliau akan menjadi Qutbul Akwan, seorang wali kutub di zamannya. Maka ketika nanti engkau mengatakan kalimat itu, semua para wali menundukkan leher mereka, pertanda mereka setuju dan terima bahwa beliau adalah seorang kutub, pemimpin para wali di zamannya. Ini adalah kasyaf dari Al-Ghawth kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, padahal ketika itu beliau masih seorang santri menuntut ilmu agama. Kenapa beliau mendapatkan makom seperti itu? Karena beliau menjaga adab dan sopan kepada para wali-walinya Allah. Ketika datang ke sana, tujuan dan niatnya ingin meminta berkah, mencari berkah dari wali tadi. Wa amma Ibnu Saqqa, dan adapun Ibnu Saqqa, fa innahu, maka sesungguhnya dia, sadara minhu i'tiradun ala dzalikal waliyyi, sadara minhu, muncul darinya, i'tiradun, protes, ala dzalikal waliyyi, atas wali itu. Artinya ada sesuatu yang tidak baik keluar dari Ibnu Saqqa, yaitu memprotes wali tersebut. Waqad kana Ibnu Saqqa min kibaril ulama'i,
dan adalah Ibnu Saqqa termasuk daripada pembesar-pembesar ulama di zamannya. Di sebahagian rujukan kitab menyebutkan Ibnu Saqqa ini sebelum berangkat ke rumah Al-Ghawth bersama dengan Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani, dia menyiapkan pertanyaan yang sulit dan pelik. Tujuannya ingin mendebat dan menguji Asy-Syaikh Al-Ghawth, ingin mengetes sejauh mana ilmu pengetahuannya, karena memang Ibnu Saqqa ulama besar. Karena mungkin niatnya yang tidak baik itu, akhirnya dia pun mendapat doa yang tidak baik pula dari Al-Ghawth. Di dalam kitab lain tersebut dikatakan bahwa Ibnu Saqqa ketika berhadapan dengan Al-Ghawth, belum lagi mengajukan pertanyaan itu, Al-Ghawth sudah mengatakan kepada Ibnu Saqqa, kamu datang ke sini tujuannya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang isinya adalah begini, dan kamu menganggap bahwa itu pertanyaan yang sulit dan saya tidak bisa menjawabnya. Ketahuilah wahai Ibnu Saqqa, jawabannya begini, ada di kitab ini, ada di kitab ini. Kaget langsung Ibnu Saqqa. Belum lagi mengutarakan pertanyaan yang ia siapkan itu, sudah dijawab, sudah disebut pertanyaannya berikut dengan jawabannya dan rujukan kitabnya. Luar biasa. Akhirnya apa? Faqala lahu al-waliyu, maka wali itu pun berkata kepada Ibnu Saqqa, uskut, kamu diam saja. Fa inni, sebab sesungguhnya saya ajidu min kalamika raihatal kufri, saya menemukan dari perkataanmu itu ada aroma kekufuran. Saya mencium ada bau kekufuran dari perkataanmu ini. Wala'allaka tamutu ala ghairi dinil Islam. Wala'allaka tamutu ala ghairi dinil Islam. Dan barangkali engkau kelak akan mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Na'udzubillah, gara-gara galil adab, tidak sopan dengan wali. Digitukan sama beliau. Fakana min khabarihi, maka adalah daripada kabar beritanya tentang Ibnu Saqqa ini di kemudian hari, annahu sara fi risalatin bainal muslimina wan nasara, dia pergi karena ada sepucuk surat antara muslimin dan Nasrani. Artinya beliau dikirim untuk orang Nasrani mengirim surat untuk mengajak dialog. Akhirnya dipilihlah Ibnu Saqqa karena dia dikenal sebagai ulama yang besar dan bisa diandalkan untuk berdialog dengan orang Nasrani. Karena risalah yang ada antara muslimin dan Nasrani itu, dialah yang pergi mendatangi komplotan orang-orang Nasrani, fafutina wa tanassara, lalu ia di situ terfitnah. Maksudnya dalam sebuah rujukan itu disebutkan dia terpesona dengan seorang wanita Nasrani, dan wanita itu tidak mau untuk menjadi istrinya kecuali dengan syarat Ibnu Saqqa harus memeluk agama Nasrani. Karena mungkin cinta dan hawa nafsu sudah membutakan hatinya, ia pun memutuskan untuk memeluk agama Nasrani. Na'udzubillah. Gara-gara cinta dan hawa nafsu, akhirnya dia pun rela meninggalkan agamanya dan memeluk agama Nasrani. Na'udzubillah. Wa tanassara, dan ia pun masuk Kristen. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya ba'da dzalik, setelah itu, setelah ia masuk Kristen tadi, dikatakan, ditanya, hal tadhkuru syai'an minal Qur'an, apakah engkau ingat sesuatu daripada Al-Qur'an? Dulu kan engkau sosok ulama besar, banyak menghafalkan Al-Qur'an, bukan banyak lagi, hafal Al-Qur'an. Masih ingat gak kamu ayat Al-Qur'an itu? Faqala, maka Ibnu Saqqa menjawab, la adhkuru,
Saya tidak ingat lagi sudah. Illa kecuali qaulahu ta'ala, satu firman Allah Ta'ala. Cuma ini yang ingat, yang lainnya udah nggak hafal lagi. Bahkan Al-Fatihah yang setiap hari ku baca dulu, aku nggak hafal lagi. Hati-hati, bisa hilang ilmu kita kalau kurang ngajar dengan wali. Bahkan hafalan-hafalan lenyap semua, habis. Bahkan qul huwallahu ahad, ayat yang sangat pendek itu sudah hilang dari ingatan saya. Kecuali satu ayat yang saya ingat. Apa bunyinya? Qul tamatta' bi kufrika qalila innakum min ashabin nar. Cuma itu yang saya ingat. Qul, katakanlah, tamatta' bi kufrika qalilan. Silahkan kamu bersenang-senang dengan kekafiranmu. Qalilan, sebentar. Innaka min ashabin nar. Sesungguhnya engkau termasuk penghuni neraka. Itu aja yang saya hafal. Ternyata ayat itu adalah ayat yang menjelek-jelekan dia. Ayat yang tertuju kepada dirinya sendiri. Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu sebentar, dan engkau termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah. Intaha, selesai. Dzakarahul Habib Ali bin Hasan Al-Attas fi kitabihil Qirtas. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Al-Qirtas, Syarhu Ratibil Attas. Jadi begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang ke seorang wali, tujuannya ingin mencari berkah. Dapat berkah itu sehingga menjadi pemimpin para wali. Ibnu Saqqa datang ke sana ingin menguji ilmunya. Cuma sekedar ingin tahu alim betul apa tidak. Niatnya tidak baik. Niatnya tidak sopan. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Pantas. Kemarin disebutkan bahwa orang yang memusuhi para wali, para sholihin, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana tidak? Orang yang memusuhi para wali dan para sholihin sama dengan menabuh genderang peperangan kepada Tuhannya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu, memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan dengan dia. Hadis sahih riwayat Bukhari. Waruya, dan diriwayatkan an Abi Yazid Al-Bustami annahu qala. Diriwayatkan bahwasanya Abu Yazid Al-Bustami annahu qala, sesungguhnya ia berkata, fi haqqi tilmidhin lahu, pada hak seorang muridnya. Ada salah seorang di antara murid-muridnya itu, beliau berkata kepadanya. Muridnya ini i'tarada alaihi, memprotes atasnya. Murid Abu Yazid Al-Bustami ini protes, membangkang. Da'u, kata Abu Yazid Al-Bustami, da'u, tinggalkan, man saqata min ainillah, orang yang terjatuh dari pandangan Allah itu. Jadi beliau tidak panjang lebar bicara ketika beliau berkata kepada hak muridnya yang memprotes beliau, tinggalkan, biarkan orang yang gugur dari pandangan Allah Ta'ala itu. Faru'iya ba'da dzalik, maka murid itu pun terlihat setelah itu. Setelah Abu Yazid Al-Bustami tidak suka dengan dia dan mengatakan, tinggalkan orang ini, orang yang jatuh dari pandangan Allah ini. Maka setelah itu dilihat, ternyata dia ma'al aubash, bersama dengan orang-orang berandalan. Aubash itu berandalan, bersama dengan berandalan. Wasaraka, dan ia pun mencuri, jadi maling. Wa quti'at yaduh, dan dipotonglah tangannya karena dia mencuri. Orang yang mencuri dipotong tangannya.
As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki-laki kah atau perempuan, potong tangan keduanya. Itulah hukuman bagi maling. Nah, dia karena kurang ajar dengan gurunya Abu Yazid Al-Bustami, entah masalahnya apa, yang jelas dia membangkang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Rupanya ini murid pinter, cerdas, karena dia berani membantah kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami dalam suatu permasalahan ilmu. Rupanya dia merasa lebih alim dari gurunya, merasa lebih hebat. Akhirnya Abu Yazid marah dan mengatakan, da'u man saqata min ainillah, biarkan orang ini, dia itu gugur daripada pandangan Allah, jatuh dari pandangan Allah. Akhirnya apa? Akhir dari ceritanya jadi berandalan, duduk bersama Aubash, para berandalan-berandalan. Namanya berandalan, kadang nyuri, kadang rampok, macam-macam lah, minum-minuman. Dia ikut bersama mereka hingga pada suatu saat dia mencuri, akhirnya ketangkap, dipotong tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal orang pintar, orang cerdas, alim, hafal ini, hafal itu, pinter nahwu, pinter sorab, pinter fikih, pinter tafsir, pinter macam-macam ilmu. Tapi karena kurang ajar dengan gurunya, dihukum seperti itu. Hati-hati kita. Abu Yazid Al-Bustami orang hebat. Tanbihun, perhatian. Qala Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa in qila, maka jika dikatakan, qad yujadu man adza ba'dal awliya'i, terkadang didapati orang yang mengganggu sebahagian wali-wali. Ada orang mengganggu wali. Walam tadhhar amaratun nusrati wal intiqami minhu, dan tidak nampak tanda-tanda pertolongan serta balas dendam minhu darinya. Maksud balas dendam di sini kualat darinya, dari si wali. Ada orang memusuhi wali tapi tidak kelihatan kualat atau ketulahan. Bagaimana ini? Qultu, aku jawab, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, yu'aqabu bima huwa a'zamu mimma la yuttala'u alaih. Dia akan diazab dengan sesuatu yang ia itu lebih berat daripada yang tidak bisa dilihat atasnya. Dia sebenarnya ketulahan tapi tidak merasa, karena ketulahannya tidak terlihat, dan jauh lebih berat daripada ketulahan biasa. Ketulahan itu tidak harus diguguri batu dari langit, atau disambar petir, atau ditelan bumi. Enggak harus seperti itu ketulahan. Atau muak darah, atau jadi patung batu. Enggak, bukan hanya itu ketulahan. Orang yang memusuhi wali tapi tidak nampak tanda-tanda ketulahan, itu diazab, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tetapi dengan azab yang jauh lebih besar daripada yang tidak kelihatan itu. Wa takunu 'uqubatuhu, dan adalah hukumannya itu qasawatan fil qalbi, keras hatinya. Makanya kebiasaan orang-orang yang memusuhi para salihin, para aulia, hatinya keras. Diajak berbuat baik gak mau, dinasehati mantul, kadang-kadang menjawab seolah ia lebih pintar daripada yang menasehati. Ini pertanda ketulahan lawan wali ini, hatinya keras. Dikasih nasihat seolah-olah dia yang lebih pintar, disalahkannya orang yang memberi nasihat itu. Na'udzubillah. Wajumudan fil ain, wajumudan fil ain, dan hukumannya adalah beku dalam mata. Tidak mau menangis, tidak pernah menangisi dosa-dosanya, tidak pernah menangisi kesalahannya.
Bagaimana mau menangisi dosa-dosa dan kesalahan? Dia tidak pernah merasa bersalah karena keras hatinya. Mungkin dia menangis ketika kehilangan uang, mungkin dia menangis ketika kehilangan harta benda, tapi ketika kehilangan iman, ketika kehilangan agama, ketika kehilangan waktu untuk berzikir dan taat kepada Allah, dia tidak pernah menangis. Ini adalah ciri-ciri orang yang ketulahan daripada para wali dan para salihin. Kasihan, dia tidak akan pernah sadar bahwa itu adalah bentuk kualat yang Allah timpakan kepadanya. Au ta'wiqan an ta'atillahi, atau terhalang daripada berbuat taat kepada Allah. Ini juga bentuk ketulahan kepada wali, kepada orang-orang soleh. Terhalang dari ketaatan. Kalau hendak berbuat taat selalu saja berat. Setiap akan melakukan ketaatan selalu saja ada was-was menghalanginya. Sebenarnya bukan dia yang tidak mau berbuat taat itu, tetapi Allah yang menghalangi hatinya untuk tergerak berbuat taat tersebut. Kenapa? Karena dia ketulahan lawan wali, kualat dengan orang soleh, terhalang hatinya daripada berbuat taat. Awuqu'an fi maksiyatih, atau terjerumus ke dalam maksiatnya Allah. Taat kadahakun, amun maksiat cepat, lakas. Judi, iya. Minum-minuman, iya. Kenapa? Karena dia ketulahan dengan wali, kualat dengan wali. Hati-hati. Au tuslabu ladzadzatu khidmatihi, atau dirusak kelezatan berkhidmat kepadanya, kepada Allah. Orang yang kualat dengan wali bisa juga dihukum dengan hilangnya rasa lezat ketika khidmat kepada Allah, ketika bakti kepada agama ini. Dia tidak pernah merasa lezat ketika berbuat baik dalam agama. Selalu merasa tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya. Sia-sia aku gotong royong memberasihi masjid, kada dapat napa-napa juga. Biasa napa, aku tulak ke majelis kada dapat napa-napa juga. Mau yuhi aja, baik begawi. Ini nih orang ketulahan kayak gitu. Kenapa ke masjid tulak berjamaah sembahyang hari Jumat ke sana kada dapat duit juga, kada dapat napa-napa juga. Ini orang ketulahan kayak gitu. Ini orang ketulahan ini. Agamanya yang rusak, imannya yang hancur. Tuslabu ladzadzatu khidmatih, dirusak darinya lezat berkhidmat kepada Allah. Orang senang berbuat baik, dia malah merasa tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah, ini orang ketulahan. Fala yalzamu ta'jilu 'uqubatihi liqisarid dunya indallahi ta'ala, maka tidak harus ta'jilu, dipercepat, 'uqubatihi, hukumannya, siksaannya di dunia ini. Kenapa? Liqisarid dunya, karena pendeknya dunia indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Orang ketulahan dengan agamanya yang rusak seperti tadi lebih baik, lebih parah daripada orang yang ketulahan muak darah. Baik orang yang ketulahan muak darah tadi mau taubat dinya, ya Allah, timbul muak darah imbah menyambati orang soleh, imbah menyambati walinya Allah. Ya Allah, kenapa tiba-tiba imbah menyambati sidin aku mual-mual langsung muntah darah? Berarti aku nang salah. Bisa taubat dinya, kada hakun lagi mau ulangi. Tapi nang kada muak darah, kada ditelan bumi, kada disambar petir, kada jadi batu, ini bahaya ini. Kenapa? Karena Allah sudah sangat marah berarti. Akhirnya apa? Dibiarkan dia terus dalam kelalaiannya. Berbuat baik tertutup hatinya. Berkhidmat kepada Allah merasa tidak ada gunanya. Melakukan kemaksiatan terus tidak berhenti-henti. Ini ditabung sama Allah hukumannya. Di mana? Di akhirat. Karena kalau dilampiaskan di dunia ini sia-sia, pendek sekali untuk mengadabnya, kata Allah. Tidak puas, biarkan saja dia terombang-ambing dalam kesesatannya. Kena hari kiamat bertamuan. Disitulah hari yang panjang. Disinilah tempat
Allah mengazabnya sesadis mungkin, separah mungkin. Na'udzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari murkanya. Wa fil haditsil masyhur, dan di dalam hadis yang masyhur, ini hadis masyhur sekali, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa isi hadisnya? Idza aradallahu bi'abdin syarran, apabila Allah menghendaki dengan seorang hamba itu akan keburukan. Ini hamba ingin dijadikan Allah hamba yang buruk. Amsaka anhu uqubatahu, Allah tahan darinya akan siksanya. Hamba yang buruk tadi kada langsung disiksa Allah, ditahan oleh Allah siksanya. Di mana? Fid dunya, di dunia ini. Fayaridul qiyamata bidzunubihi, maka si hamba itu yang jahat tadi akan datang di hari kiamat dengan semua dosa-dosanya. Intaha, selesai. Jadi hamba yang jahat dan sangat dimurka oleh Allah kada dihukumnya di dunia, dibiarkan bersenang-senang. Kenapa sudah hari kiamat semua dosa-dosanya itu dia bawa di atas punggungnya dan Allah akan mengazabnya. Kenapa? Karena kalau azabnya dipercepat di dunia, nanti di akhirat berkurang juga kena. Kan dia akan mengatakan, ya Allah, bukankah di dunia dulu kamu sudah kirim penyakit stroke kepada saya, masa sekarang diazab lagi? Bukankah di dunia dulu saya sudah jatuh dari atap rumah gara-gara kualat misalnya, sampai patah kaki saya, itu kan sudah kamu siksa saya di dunia, masa di sini disiksa lagi? Nah, biar nggak ngomong kayak gitu, dibiarkan sama Allah, nggak diazab, nggak diapa-apai sampai mati. Akhirnya mata tebulalak, muntung tenganga, awak hirang, parut buris, ngeri. Akhirnya apa? Diazab di akhirat. Di dunia nyaman, anak nukar ini, main perempuan, minum minuman keras, judi, seakan-akan dunia milik dia. Sengaja. Ada hadisnya ternyata itu. Para ulama nggak heran lihat kayak gitu, karena hadisnya masyhur dari dulu, udah ada hadis ini. Sebelum ente ada sudah ada hadis ini dari dulu. Jadi ulama tuh nggak ada yang bingung ngelihat, kenapa yuk itu rancak benar menyambati wali, menyambati orang soleh, menyambati habaib, kada ketulahan naninya. Nya mau bang ketulahan tuh kayak lombok diikut langsung padas. Bisa aja kena di akhirat. Ada hadisnya itu, ada hadisnya. Idza aradallahu bi'abdin syarran amsaka anhu uqubatahu fid dunya fayaridul qiyamata bidzunubihi. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu jahat, Allah Ta'ala menahan darinya siksanya di dunia ini, supaya si hamba tadi yang jahat tadi datang di hari kiamat membawa semua dosa-dosanya dan belum dibalas di dunia. Jadi siap-siap untuk dibalas di akhirat. Namun sudah ada balasannya di dunia, beringan, berarti siksa akhirat kena. Supaya kada ada ringan-ringannya, berat terus mulai awal datang hari kiamat ke akhirat, maka ditangguhkan azabnya, diundurkan, ditunda sampai hari kiamat. Wal'iyadzu billah. Wa qala Sayyiduna al-Qutbu Abdullah ibnu Alawiyin al-Haddadu radhiyallahu anhu, berkata Imam al-Qutb Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu, kata beliau, man i'tarada ala dhi salahin, barang siapa yang memprotes atas orang yang baik. Dhi salahin, yang memiliki kebaikan, orang baik. Artinya secara zahir orang ini baik, diprotes. Wa'tiraduhu, dan protesan orang tadi bisyar'in mumtazijin bihadzi nafsin, dia memprotes dengan syariat. Artinya dia melihat orang soleh ini melakukan kesalahan, dia pun memprotesnya dengan syariat, dengan dalil. Tapi mumtazijin bihadzi nafsin, dalilnya itu ketika memprotes orang soleh tadi bercampur dengan nafsunya, dengan bahagian nafsu. Ada unsur nafsu, kada murni dan tulus karena Allah, kada, tapi bercampur dengan
bawaan hawa nafsu. Walaupun bujur, walaupun dalilnya ada, kitab rujukannya lengkap, tapi inya menegur bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Seperti apa menegur kesalahan orang soleh karena hawa nafsu? Ka'an arada tangkisahu, seperti ia hendak tangkisahu, mencorengnya, menguranginya, mengurangi kehormatannya. Au hatta martabatihi, atau hendak menggugurkan martabatnya, bainan nas, di antara manusia. Tujuannya bukan karena menegur lantaran orang soleh itu salah, enggak, tapi ingin menjatuhkannya, ingin mencoreng nama baiknya. Padahal bujur, dalilnya ada, tapi niatnya yang tidak benar. Fahadha, maka orang ini, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yahliku, akan celaka. Celaka orang ini. Orang soleh tadi mungkin ada keliru. Wajar, manusia itu kan tidak maksum, kecuali Nabi. Wali bisa saja salah. Lalu ada orang menegurnya, bukan karena Allah, padahal dalilnya betul, sesuai dengan hukum syariat, tetapi niatnya bukan karena Allah, niatnya bercampur dengan hawa nafsu, ingin menggugurkan martabat wali ini, orang soleh ini di hadapan manusia, ingin menjatuhkan derajatnya, bukan karena Allah. Ini orang yang menegur tadi bisa celaka, kata Imam Haddad, bisa celaka, asal yang ditegurnya ini orang soleh. Ya, illa in kana i'tiraduhu li mujarradi syar'i, kecuali jika ada protesnya itu li mujarradi syar'i, karena semata syariat, murni semata karena syariat. Ya Allah, beliau ini salah menyampaikan ini, khawatir umat nanti sesat. Sudahlah, saya akan datang dan menegurnya. Nggak apa-apa. Bukan ingin menggugurkan nama baiknya, mencoreng nama baiknya, menjatuhkannya di hadapan manusia, enggak. Murni ingin menegurnya. Guru, ustadz, kiai, ulun pernah mendengar pian mengatakan seperti ini di majelis pian. Apakah betul? Kalau memang betul, mohon penjelasannya di kitab mana, supaya hati ulun tenang. Kan enak kayak gitu. Kalau memang ada rujukan, si guru itu pasti nanti akan menyampaikan. Kalau memang tidak ada, paling dia bertanya, memang kenapa? Apa ada yang salah dari penyampaian saya? Nah, di sini kita mengemukakan nasihat kita kepadanya. Mohon maaf ulun, guru, kiai, bahwa yang pian sampaikan itu sebenarnya kurang pas. Yang pas itu begini, dan ada di kitab ini, di dalam riwayat hadis begini, menurut ahli tafsir begini. Pasti beliau kalau memang orang soleh menerima. Oh, alhamdulillah, terima kasih banyak, berkat kamu, berkat nasihat kamu, saya jadi paham dan mengerti. Nanti saya akan ralat, nanti saya akan sampaikan kepada jamaah saya. Enak kan kayak gitu. Dan kamu harus memiliki niat yang tulus karena Allah, bukan ingin menjatuhkan dia. Kalau ingin menjatuhkan dia dan dia memang orang soleh, bahaya, celaka kamu. Kecuali, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, protesnya itu limujarradi syar'i, hanya karena semata syariat, bukan karena hawa nafsu. Wa yakunu zahiruhu wa batinuhu wahidan, dan adalah zahirnya dan batinnya satu, enggak beda. Ya, tujuannya baik, menegur dengan kalimat baik, hatinya juga seperti itu. Jangan menegur dengan hadis dan Quran, tapi hatinya ingin menggugurkan dia, menjatuhkan dia. Ini yang tidak boleh. Faqad dzukira wa yakunu zahiruhu wa batinuhu wahidan salima minal mu'taradi alaih, dan adalah zahirnya dan batinnya itu satu. Orang ini salima, akan selamat, minal mu'taradi alaih, daripada orang soleh yang diprotesnya tadi. Wa illa, dan jika tidak,
Artinya jika beda zahirnya dengan batinnya, zahirnya seolah-olah baik menyampaikan dalil, tapi batinnya ingin menjatuhkan dia, ingin mencoreng nama baiknya. Nah, orang seperti ini halak, akan celaka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi niat itu sangat penting juga. Ini kalau kamu alim bisa memprotes. Kalau awam gak usah protes, sudah terima aja sudah apa yang disampaikan ulama, jangan sok-sok pintar. Ini kalau ulama sama ulama ini. Kalau bukan ulama ya dengarkan aja sudah fatwa ulama. Ini kadang-kadang minta, di kitab mana ada itu? Emang itu bisa baca kitab? Ntar anak kasih tahu nih kitabnya, baca. Tengah untung kena. Jadi nggak usah di kitab mana. Kalau nggak bisa baca kitab nggak usah ngomong kayak gitu. Kayak orang bisa baca kitab aja. Sekarang kan banyak yang kayak gitu sekarang. Apa referensinya? Di kitab mana disebutkan? Imam siapa? Emang ente tahu sama imam-imam? Emang ente tahu sama kitab-kitab? Emang ente paham arti mu'tamad, arti qawi, arti dhaif, arti rajih, arti marjuh, sahih, ashah? Nggak tahu ya sudah, nggak usah nanya-nanya kitab. Apa kata ulama, ikuti aja udah. Ya, kalau ente alim juga nggak apa-apa, nanya referensi, nanya maraji', masadir, begitu. Faqad dzukira, maka sesungguhnya telah disebutkan anna Ibnul Muqri, bahwasanya Ibnul Muqri. Ibnul Muqri ini faqih, ulama ahli fikih. Ibnul Muqri ini mengarang kitab Al-Irsyad. Beliau juga mengarang kitab Unwanus Syarafil Wafi. Orang yang sangat alim dalam segala bidang ilmu, terutama fikih. Beliau dulu pernah mendengar ejekan orang-orang Mesir dan orang-orang Syam kepada orang Yaman. Kata ulama Mesir, di Mesir kota ilmu, banyak ulama-ulamanya, mereka mengarang kitab ini dan itu. Ulama Syam juga mengatakan, iya kami ulama Syam juga begitu. Ulama Yaman mana, nggak kedengeran, kata mereka. Biasa kalangan para ulama. Ternyata omongan itu sampai ke telinga Ibnul Muqri. Lalu beliau mengarang kitab namanya Unwanus Syarafil Wafi. Itu kitab tidak begitu tebal, tapi satu kitab langsung mencakup 3 atau 4 ilmu sekaligus. 3 ilmu, 4 ilmu apa 3 ilmu itu di kitab itu. Kok bisa? Iya, kitabnya satu, tapi langsung sekaligus 4 ilmu kalau nggak salah. Dibaca lurus dari atas, dari kanan ke kiri fikih, tapi dibaca dari atas ke bawah hadis. Dibaca bekencong jadi sirah sejarah Nabi. Dibaca beundur jadi nahwu kalau nggak salah. Subhanallah, mana ada orang bisa ngarang kitab kayak gitu. Jadi dibaca mulai kanan ke kiri pas kalimatnya, sekalinya fikih. Pas dibaca dari atas ke bawah pas kalimatnya, sekalinya hadis. Pas dibaca bekencong bemiring pas juga nyambung seberatan hurufnya, sekalinya ilmu sirah sejarah Nabi. Siapa yang bisa seperti itu? Akhirnya ulama-ulama Syam, ulama Mesir mengakui kehebatan ulama Yaman. Ulama Yaman. Beliau tinggal di daerah Zabid. Zabid itu termasuk kawasan Yaman Utara. Kalau Hadramaut itu Yaman Selatan. Kalau Zabid Yaman Utara. Di Zabid banyak ulamanya, termasuk Ibnul Muqri, termasuk pengarang Maulid Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, dikuburkan di Zabid sana. Termasuk juga Syekh Murtada Az-Zabidi, pengarang Syarah Ihya Ulumuddin, Ithafus Sadatil Muttaqin. Itu di sana, di Zabid dikuburkan. Banyak ulamanya di sana, ulama Yaman, Yaman Utara. Kalau Hadramaut Yaman Selatan. Yaman Utara, Yaman Selatan ahli ilmu semua. Karena Nabi yang mengatakan dalam hadis, "Atakum ahlul Yaman, hum araqqu afidatan wa alyanu quluban, al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah wal fiqhu yamani." Kata Nabi, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka itu hatinya lembut, hatinya lunak. Iman itu adalah milik orang Yaman, hikmah itu ada di Yaman, dan fikih itu ada di Yaman. Nabi yang bilang sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Hadramaut itu Yaman Selatan. Jadi kata Imam Abdullah Al-Haddad, faqad dzukira, maka sesungguhnya telah disebutkan anna Ibnul Muqri, bahwasanya Ibnul Muqri yang alim tadi, masalima, tidaklah selamat, min Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, daripada Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, illa likaunihi, kecuali karena dia laisa lahu hadzun fi i'tiradih, tidak memiliki bahagian nafsu di dalam memprotesnya, memprotes Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Siapa lagi nih Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti? Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti adalah tokoh ulama sufi di zamannya, alim besar. Ini Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, wali. Nah, itu pernah dulu diprotes Ibnul Muqri. Tetapi beliau memprotesnya laisa lahu hadzun fi i'tiradih, tidak ada baginya, bagi Ibnul Muqri ini hadzun, bahagian nafsu, fi i'tiradihi, di dalam memprotes Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Bal li mujarradi syariati, tetapi karena murni syariat, murni karena syariat beliau menegurnya, bukan karena ingin menjatuhkan Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Kisahnya bagaimana? Di sini tidak disebutkan, tetapi di kitab lain disebutkan. Kisahnya dulu, Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti ini punya kuda. Kudanya dicuri maling. Akhirnya beliau mengklaim bahwa kuda ini milik saya. Maling itu protes. Kata maling, enggak, ini milik saya. Dikadukan kepada Ibnul Muqri, karena Ibnul Muqri menjadi qadhi waktu itu, menjadi qadhi, jaksa istilahnya, qadhi yang asli, alim. Akhirnya apa? Kata Ibnul Muqri kepada Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, pian mengklaim bahwa kuda ini milik pian. Apa ada buktinya? Apa buktinya? Kata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, saya tidak perlu bukti. Nah, terus bagaimana saya menghukumi kalau kuda ini milik kamu, sedangkan kamu tidak punya bukti? Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti wali, punya banyak karamah. Ibnul Muqri tahu ini wali, banyak punya keramat. Artinya beliau percaya kalau itu milik Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Tapi dalam syariat tidak boleh langsung main, ini milik kamu, ini milik, bukan milik kamu, nggak bisa. Harus ada bayinah, ada bukti-buktinya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Bayinah, bukti-bukti itu dibebankan kepada orang yang mendakwa. Kan Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti mendakwa, ini maling, dia mencuri kuda saya, harus punya bukti. Begitu kan hukum dalam agama. Wal yaminu 'ala man angkar, dan sumpah dibebankan kepada orang yang mungkir. Demi Allah saya tidak mencuri, misalnya, yang ingkar. Kan begitu harusnya dalam hukum agama. Makanya Syekh Ibnul Muqri minta kepada Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti untuk mendatangkan bayinah, bukti bahwa ini kuda memang milik dia, bukan milik maling lelaki itu. Kata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, kalau kamu menginginkan bukti berupa saksi dua orang laki-laki yang adil, saya tidak punya. Terus terang saya tidak punya. Tapi ada yang lebih kuat daripada itu. Apa kata Ibnul Muqri? Itu kuda ditepuk lehernya sama Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Wahai kuda, kamu milik siapa? Kuda itu langsung bicara, ulun ampun pian. Malingnya langsung kaget, ketakutan. Tuh, kudanya sendiri yang bilang bahwa dia milik saya. Bagaimana Ibnul Muqri? Kata Ibnul Muqri, nggak bisa. Nggak bisa, saya tidak mau menerima saksi dari kuda. Loh, kudanya yang bicara, ngomong. Kuda, kamu milik siapa? Ulun milik pian, wahai Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Tuh, kudanya bilang. Itu maling ketakutan. Kuda bisa bicara. Nggak bisa, kata Ibnul Muqri. Baik, kalau kamu tidak mau menghukumi kuda ini milik saya, kamu akan celaka. Terserah. Yang penting itu, saya tidak bisa menghukumi seperti itu. Itu tenggelam kaki Ibnul Muqri sampai lutut, blak, keperosok ke tanah. Ayo, sekarang ini kuda milik saya apa bukan?
Tidak, saya tidak akan menghukumi kuda itu milik kamu karena kamu tidak mendatangkan bayinah. Celaka kamu nanti. Terserah. Tenggelam lagi sampai pinggang. Ayo. Kuda milik siapa? Ayo. Itu maling tambah takut dia ngelihat. Ayo, kuda milik siapa? Pokoknya saya tidak berani mengatakan kuda itu milik kamu sebelum kamu mendatangkan bayinah. Kamu celaka, kata beliau. Tenggelam lagi sampai leher. Sekali lagi mati ini. Apa kata Ibnul Muqri? Saya tetap tidak takut dan saya tidak akan pernah mengatakan kuda itu milikmu sebelum engkau mendatangkan bayinah. Ya Allah, jika memang saya selama ini menghukumi sesuai dengan hukum syariat nabimu, maka selamatkan saya dari keterpurukan ini. Begitu Ibnul Muqri mengatakan kalimat itu, langsung bumi memuntahkan jasadnya dan kembali lagi ke atas. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti langsung menepuk pundaknya. Engkau hebat wahai Ibnul Muqri. Ternyata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti cuma menguji tentang keilmuan Syekh Ibnul Muqri dan keistiqomahannya dalam menjalankan hukum syariat. Jazakallah khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu wahai Ibnul Muqri. Ya, saya tahu hukum syariat. Memang tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa bukti, dan engkau telah menghukumi sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Saya tadi sebenarnya bukan ingin mencelakakan kamu, hanya ingin menguji kamu saja. Akhirnya apa? Si maling tambah takut. Akhirnya Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti mengatakan, hei maling, ini kuda punya siapa? Ampun pian, biar maling. Ada wani lagi. Nah, kalau kayak gini kata Ibnul Muqri, baru saya bisa memutuskan karena malingnya sendiri yang ngaku. Apa jar maling? Inggih bujur itu ampun Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, ulun mencuntan dari kandangnya, ulun minta ampun katanya. Nah, kalau begini kata Ibnul Muqri, baru saya berani memutuskan bahwa kuda ini milikmu wahai Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Sambil tersenyum, maling tadi takutan benar sudah. Wali dihadapi, ini ahli syariat, ini ahli hakikat, dua-duanya benar. Si maling orang awam, langsung dia taubat dan belajar ilmu kepada Ibnul Muqri dan Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Jadi karomah itu kadang-kadang diperlukan, kadang-kadang, tapi tidak setiap saat diperlukan. Akhirnya apa? Takut maling itu. Nah, ini Ibnul Muqri memprotes Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti dengan ilmu syariat, tapi tulus karena Allah. Tulus karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Andai kata dia memutuskan karena hawa nafsunya, mungkin mati di telan bumi ketika itu. Nah, supaya orang mengatakan Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti bukan orang alim. Kenapa dibilang wali? Orang wali itu harus alim misalnya kan. Tapi karena dia menghukumi karena Allah, dia pun selamat. Itu yang dimaksud oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Faqad dzukira anna Ibnul Muqri ma salima min Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti illa likaunihi laysa lahu haddun fi i'tiradih. Disebutkan bahwasanya tidaklah selamat Ibnul Muqri itu dari Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti kecuali karena dia tidak memiliki bahagian hawa nafsu di dalam memprotes Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Tetapi bal li mujarradi syariah, tetapi murni karena syariat, karena semata syariat, ingin menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, bukan ingin menjatuhkan Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Intaha min tathbitil fuad, selesai dari kitab Tathbitil Fuad. Ini Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti ini yang mengatakan, kata beliau, jumi'al khairu kulluhu fil lail wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa bil lail. Semua kebaikan itu dikumpulkan di malam hari, dan tidaklah seorang wali itu diangkat menjadi wali kecuali dengan bangun malam. Itu yang mengatakan Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti radhiyallahu anhu an jami'i ibadillahis salihin. Fawaidu fi ma qila fit taslimi lil awliya. Faidah-faidah mengenai perkataan dalam pasrah dan terima terhadap para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita dapat mencintainya, mencintai nabinya,
dan mencintai para aulia, para salihin, sehingga kelak apabila kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan ketika dibangkitkan dari kubur, kita dibangkitkan dalam kelompok mereka, dalam barisan mereka. Amin. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.